Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali hari ini Ibu bisa memberikan materi yang kesekian untuk kelas 12. Materi pada hari ini adalah materi tentang teks editorial. Kita mulai saja ya. Nah, kalau kalian membaca koran ataupun membaca majalah, biasanya teks editorial atau yang dinamakan dengan tajuk rencana ini adanya di bagian awal dari koran tersebut. Editorial merupakan artikel utama yang ditulis oleh redaktur koran yang merupakan pandangan redaksi terhadap peristiwa atau berita yang aktual atau sedang menjadi sorotan, fenomenal dan kontroversial, menimbulkan perbedaan pendapat. Kemudian di teks editorial ini, dari definisi yang sudah Ibu tadi bacakan, maka bisa ditarik kesimpulan bahwa teks editorial ini merupakan pandangan atau argumen yang isinya merupakan fakta dan opini, kemudian ditulisnya oleh redaktur atau orang dalam di suatu redaksi tertentu. Isi dari teks editorial harus meliputi dua hal. Yang pertama, tentunya harus merupakan suatu fakta atau peristiwa yang sedang hangat untuk dibicarakan. Nah, fakta ini berarti kejadiannya benar-benar real. Kalau kalian diminta untuk membuat satu teks editorial, maka kalian harus melihat atau mendengar di lingkungan sekitar apa yang sedang hangat dibicarakan oleh masyarakat, atau kalian bisa sering melihat tayangan-tayangan atau mendengarkan informasi-informasi dari media elektronik. Kemudian, pendapat atau opini redaksi. Sekali lagi, ini merupakan opini atau pendapat dari redaktur. Struktur teks editorial, yang pertama ada pernyataan umum. Pernyataan umum ini di nama lainnya juga kalau ada di buku yang berwarna merah seperti ini, namanya pengenalan isu, kemudian argumentasi dan penegasan ulang. Tapi intinya semuanya sama saja, meskipun perbedaan istilah. Untuk lebih jelasnya, di sini sudah Ibu kutip dari suatu laman satu paragraf yang merupakan ada pernyataan umum di dalamnya. Kalau kalian melihat teks atau kalimat yang berwarna kuning, di sini ada beberapa bulan lagi ujian nasional akan dilaksanakan di tingkat SD hingga SMA. Berarti ini adalah suatu permasalahan yang saat itu sedang menjadi permasalahan atau isu yang hangat-hangatnya untuk dibicarakan. Kemudian kita langsung masuk ke pernyataan umum yang Ibu tulis berwarna pink. Rencana ini belum tepat dan perlu dipertimbangkan kembali karena permasalahan ini seperti infrastruktur yang belum merata dan kurangnya pengetahuan dari tenaga ahli di beberapa sekolah. Ini dinamakan dengan pernyataan umum karena pernyataan umum ini isinya adalah pengantar yang nantinya akan dibahas dalam paragraf-paragraf berikutnya. Lihat di sini, ini merupakan bagian teks yang dinamakan dengan argumentasi. Padahal hal ini sangatlah baik jika pelaksanaan ujian nasional online tetap dilaksanakan. Beberapa sekolah akan kesulitan karena tidak adanya infrastruktur yang memadai seperti akses internet dan listrik. Coba bayangkan ketika ada sebuah sekolah yang mempunyai 252 siswa yang akan mengikuti ujian nasional, maka berapa jumlah komputer yang dibutuhkan oleh pihak sekolah untuk melaksanakan ujian nasional ini? Tentunya membutuhkan komputer yang banyak. Apabila tetap dilaksanakan, maka sudah satu cara, yaitu dengan menggunakan komputer secara bergiliran. Tetapi hal ini rentan akan ditimbulkan kekacauan dalam ujian nasional. Selain itu, kurangnya tenaga ahli di beberapa sekolah juga menjadi masalah, karena pasti beberapa sekolah akan bingung dalam melaksanakan karena tidak mengerti bagaimana melaksanakannya. Nah, ini yang dinamakan dengan argumentasi atau pendapat dari redaktur terhadap permasalahan yang dibahas. Tadi kalau kita lihat slide sebelumnya, yang dibahas adalah rencana harus dipertimbangkan kembali. Apa rencananya? Rencana ujian nasional yang di tingkat SD dan di tingkat SMA tapi secara online. Nah, inilah baru pendapatnya. Kenapa sih dia harus memberikan pendapat atau argumentasi bahwa harus dipikirkan kembali secara matang tuh pelaksanaan ujian nasional secara online ini? Argumentasi dari redakturnya. Yang berikutnya, bagian yang ketiga,
di sini ada penegasan. Di dalam penegasan ini artinya adalah suatu penutup, biasanya ada kesimpulan dan saran dari redaktur tersebut untuk suatu orang atau instansi tertentu. Sudah semestinya jika pemerintah ingin melaksanakan ujian nasional secara online, pemerintah harus, nah ini nih ada sarannya, menjamin ketersediaan infrastruktur yang mendukung serta tidak terburu-buru dalam melaksanakannya. Ada saran dari redaktur tersebut. Pemerintah juga harus melakukan sosialisasi langsung ke sekolah-sekolah yang jauh sebelum ujian nasional agar tidak menimbulkan masalah seperti yang telah diuraikan di atas. Ciri kebahasaan dari teks editorial. Yang pertama, menggunakan kalimat retoris. Kalimat retoris ini adalah suatu kalimat pertanyaan yang tidak membutuhkan suatu jawaban. Contohnya seperti apa? Nah, kalau kita lihat di sini tadi ada nih kalimat retoris nih. Ada di sini ya. Maka berapa jumlah komputer yang dibutuhkan oleh pihak sekolah untuk melaksanakan ujian nasional ini? Ini namanya adalah kalimat retoris. Kemudian ada lagi yang kedua, menggunakan kata-kata populer. Kata-kata populer ini adalah suatu kata yang sering atau biasa didengar oleh masyarakat umum, sehingga orang yang menulis teks editorial ini harus memiliki wawasan yang luas. Kenapa? Karena mereka harus mengetahui beberapa bahasa yang ada di beberapa disiplin ilmu. Sehingga kalau misalnya membicarakan tentang ekonomi, maka dia harus menggunakan bahasa-bahasa ekonomi. Kalau menceritakan tentang kesehatan, ada juga bahasa-bahasa tentang kesehatan yang diutarakan, tetapi yang jelas bahasa yang digunakan ini adalah bahasa yang bisa diterima oleh pembaca. Kemudian yang ketiga, konjungsi temporal. Konjungsi temporal, kalau kita sudah membicarakan konjungsi temporal ini berkaitan dengan urutan waktu atau urutan kejadian. Kemudian berikutnya setelah itu, lalu kenapa harus ada konjungsi temporal? Untuk memberikan sambungan antara satu kata dengan satu kalimat dengan kalimat yang lainnya yang merupakan urutan argumentasi. Konjungsi kausalitas, ada sebab akibat. Biasanya konjungsi kausalitas ini ditemukannya oleh sebab itu, oleh karena itu, jadi, sehingga, maka ditemukan di bagian paling akhir atau di bagian penutup atau yang dinamakan dengan penegasan ulang. Nah, di sini ada syarat dan saran rekomendasi yang baik. Jadi kalau kalian mau menulis teks editorial, maka harus ada argumen yang kalian ungkapkan di dalam teks editorial tersebut. Syaratnya untuk memberikan rekomendasi, yang namanya rekomendasi itu berarti masukan yang baik, adalah satu, masukannya yang kalian berikan harus benar-benar bisa menjadi solusi bagi penerima saran. Kalau dari teks yang sudah dijabarkan tadi, berarti rekomendasinya adalah penulis atau redaktur memberikan solusi kepada pemerintah untuk memikirkan kembali pelaksanaan ujian nasional secara online dan meninjau beberapa sekolah jauh-jauh sebelum ujian nasional itu terjadi, untuk mempertimbangkan apakah infrastruktur yang ada, sarana dan prasarana yang ada di sekolah tersebut sudah memadai atau belum. Kemudian yang kedua, praktis dan dapat dipraktiskan, tidak ribet dan dapat dilakukan oleh pihak yang diberikan sasaran. Mungkin untuk kegiatan hari ini, pembelajaran hari ini berkaitan dengan materi editorial, Ibu cukupkan sampai di sini. Sekali lagi Ibu mengucapkan terima kasih dan salam sehat untuk kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.